Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengenalan Sistem Pakar Berbasis Pengetahuan. Kelompok 5 terdiri dari 1. Fahrul Rozi Abdul Ghani, 2. Ziyad Rizky Awadi, 3. Bambang Sukwaji. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia yang terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh riset program kecerdasan buatan AI sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Tujuan sistem pakar. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk dapat menjalankan sistem koreksi yang cepat dan akurat, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari penggunaan sistem pakar menurut Lestari 2012. Interpretasi bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau yang bisa disebut dengan raw data. Yang kedua, prediksi. Prediksi mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis tepat. Yang keempat, perancangan desain. Perancangan desain mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Yang kelima, perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan rangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal. Yang keenam, monitoring. Monitoring melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Yang ketujuh itu debugging atau debug, mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang kedelapan, instruksi. Instruksi mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Yang kesembilan, ada kontrol. Memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan environment yang kompleks. Di sini ada metode expert system. Yang pertama itu AHP atau yang bisa disebut dengan analytical hierarchy process. Itu merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Yang kedua itu ada breadth first search. Itu merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Yang ketiga, BFS atau Breadth First Search. Itu merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system atau sistem. Yang keempat, DFS, Depth First Search. Itu merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya.
Yang kelima itu ada penelusuran ke depan atau forward chaining. Forward chaining itu merupakan teknik penalaran yang termaksud dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta. Yang keenam itu penelusuran ke belakang atau backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Ada juga struktur sistem pakar. Ada beberapa sistem tersebut, yaitu yang pertama, user interface atau biasa dikenal antarmuka pengguna. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Yang ketiga, ada knowledge atau biasanya disebut akuisisi pengetahuan, yaitu proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan atau insight. Yang keempat, inference engine atau biasanya disebut mesin atau motor inferensi. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Mesin inferensi sendiri merupakan program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workflow dan nantinya akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Yang kelima, workflow atau blackboard. Workplace merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Yang keenam, ada fasilitas penjelasan, termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar, serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada expert system secara interaktif. Dan yang ketujuh, perbaikan pengetahuan. Pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Kemampuan tersebut terdiri dari keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi, sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dengan kegagalan yang dialami, berdasarkan pengetahuan yang masih relevan untuk diaplikasikan di masa mendatang. Kelebihan dari basis data tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Dan terakhir, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, serta dapat bekerja secara real time. Kekurangan dari sistem pakar ini yaitu ada 3. Yang pertama, terdapat kendala dalam mendapat pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Yang terakhir, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.